digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Nah, sejujurnya, dengan segala rasa hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga tidak tepatnya gitu. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai survei Pilpres 2024. Kalau kita lihat, sudah banyak lembaga survei yang melakukan penelitian terkait 3 calon presiden potensial. Dan kalau kita lihat, ada beberapa nama yang selalu unggul di berbagai lembaga survei. Dan responden sebenarnya yang diambil itu sampelnya sekitar 1.600, 1.800 sampai 2.000 orang responden. Dan hasil survei itu menurut pendapat saya tidak menggambarkan secara real pada waktu pemilu yang akan datang. Karena yang disurvei itu adalah saat ini melakukan survei, berarti beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan penelitian. Dan itu bisa berbeda ketika nanti di Pilpres 2024. Siapa yang menang, karena nanti akan dipilih langsung oleh rakyat. Dan kalau kita lihat informasinya, aturannya, atau permainan dalam pemilu nanti, kalau seorang calon presiden itu tidak mampu mendapatkan 50% plus 1, maka akan ada putaran kedua. Kalau Pilpres itu diikuti oleh beberapa calon, lebih dari 2. Misalkan 3 calon presiden, maka kalau satu orang calon presiden tidak mampu mendapatkan 50% plus 1, akan diulang teman, akan masuk babak kedua, round kedua untuk gelaran Pilpres. Namun demikian teman, ini ada media asing yang menyoroti terkait siapa yang akan menang di 2024 nanti. Nah teman-teman, kita lihat media asing yang memberikan catatan terkait pemilu di Indonesia. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Media asing sorot Pilpres ini, sebut capres ini bakal menang. Media asing kembali menyoroti pemilihan umum presiden Pilpres RI. Kali ini terkait sosok calon presiden yang kini menduduki puncak jajak pendapat di tanah air. Reuters menulis bagaimana Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto unggul dalam sebuah survei terbaru Rabu lalu. Ia disebut mendominasi, diusul mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Menteri Pertahanan Indonesia, mantan Komandan Pasukan Khusus, menduduki puncak jajak pendapat yang diterbitkan pada hari Rabu. Ketika para kandidat bersiap untuk mendaftar untuk pemilihan presiden tahun depan yang diperkirakan akan berlangsung ketat. Tulis media tersebut dikutip pada Jumat 6 Oktober 2023. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mendominasi survei menjelang pemilu di negara ekonomi G20 yang bernilai triliunan dolar dan merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dunia setelah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tambahnya. Artikel ini pun memasukkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI, di mana 34% responden akan memilih Prabowo Subianto. Sementara yang memilih Ganjar Pranowo 30,4% dan Anies sekitar 22%. Survei dilakukan ke 1.206 orang pada September dengan margin kesalahan 2,9%. Dalam pemilu putaran kedua, Prabowo akan menang atas Ganjar dengan selisih sekitar 11 poin. Menurut Reuters lagi mengungkip Ketua LSI Jayadi Hanan. Prabowo Subianto punya keunggulan 11,3%. Ini merupakan keunggulan yang cukup signifikan, tulis media itu lagi. Meski demikian, mengutip analisa lain dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, sebenarnya dipaparkan bagaimana 40% warga masih belum menentukan pilihan. Meski demikian, mengutip analisis lain dari Indikator Politik Indonesia,
Burhanuddin Muhtadi sebenarnya dipaparkan bagaimana 40% warga masih belum menentukan pilihan. Hal yang sama juga diutarakan analisis Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS Philip J. Vermonte, mengingat belum ada satupun calon yang mendaftar resmi saat ini. Ketiganya dan pasangannya diperkirakan akan mendaftar secara resmi pada 19 dan 25 Oktober. Muat Reuters lagi. Pilpres RI sendiri akan dilakukan serentak 14 Februari. Prabowo pun disebut bisa memenangkan hati Presiden Jokowi meski berasal dari partai berbeda yang tentu akan mendorong elektabilitasnya. Prabowo yang kalah berturut-turut dalam pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 mendapatkan momentum setelah memulai kampanye rebranding, di mana ia menjangkau generasi muda melalui kehadiran media sosial yang canggih, jelas media tersebut. Para analis sedang mengamati dengan cermat siapa yang akan memenangkan dukungan dari petahana yang sangat populer, Joko Widodo, yang terbatas untuk 2 kali masa jabatan, yaitu 5 tahun tambahnya. Jokowi begitu presiden disapa telah menyuarakan dukungan terhadap Ganjar, sesama anggota Partai Demokrasi Perjuangan PDIP yang berkuasa. Namun ketegangan antara dirinya dan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri serta semakin seringnya ia tampil di depan umum bersama Prabowo telah membuat para analisis berpendapat bahwa ia masih mempertimbangkan pilihan menurut media itu lagi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait analisis dari media asing Reuters yang menyebut bahwa Pilpres nanti bisa dimenangkan dari Pak Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo juga punya pengalaman terkait Pilpres di 2014 dan 2019, namun kalah teman-teman ya. Dan kali ini Pak Prabowo akan mencoba menjemput takdir apakah Pak Prabowo akan menang di 2024 ini. Karena kalau kita lihat pesaingnya juga cukup luar biasa teman ya. Pendukungnya juga cukup banyak, yaitu Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP dan P3 sebagai partai politik yang lolos di Senayan. Kemudian Pak Anies Baswedan didukung dari Nasdem, PKS dan PKB, ini juga cukup kuat. Sementara Pak Prabowo Subianto didukung banyak partai. Ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat. Jadi 4 partai politik ini cukup kuat mengusung Prabowo Subianto di 2024. Namun banyak analisis yang mengatakan bahwa tidak jaminan juga koalisi yang gemuk ini juga bisa menangkan di 2024. Belum tentu. Karena yang memilih calon presiden adalah langsung rakyat. Jadi rakyat tidak banyak mengikuti aturan dari partai. Yang taunya rakyat adalah memilih calon presiden. Jadi memilih calon presiden tidak melalui partai politik, juga tidak melalui DPR, tetapi langsung rakyat memilih calon presidennya. Nah, inilah yang sulit dikendalikan oleh partai. Walaupun partai ini mengusung Pak Prabowo misalkan, belum tentu anggota partai atau kader partai seia sekata dengan partai politiknya yang mengusung Pak Prabowo Subianto. Belum tentu. Jadi kesimpulan menurut saya adalah hasil survei yang sekarang tidak bisa menggambarkan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 ini. Survei yang hari ini berarti ya cuman hari ini. Saat ini yang hasil survei itu banyak memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden terkuat. Tetapi tidak bisa menggambarkan di 2024 nanti pada 14 Februari. Seperti halnya kalau kita lihat Pak Anies teman. Pak Anies di mana-mana disambut ribuan orang, bahkan jutaan orang kemarin di Makassar. Kemudian kemarin di Jember juga begitu disambut ribuan orang. Nah, apakah hasil survei ini bisa dipercaya atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Jadi Pak Surya Paloh menganggap bahwa belum tentu hasil survei itu benar untuk di 2024 yang akan datang. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.